Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh Iktikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Baik ibu-ibu Majelis Taklim Permata yang berbahagia, hari ini insyaallah kita akan mengambil sebuah tema di mana tema ini adalah sebuah tema yang kita butuhkan untuk kita semuanya dalam mengarungi kehidupan ini. Tema yang kita ambil adalah tenang ada Allah. Baik, bagaimana kita harus memulai agar Allah Azza wa Jalla mengaruniakan ketenangan untuk diri kita semuanya. Dan ketenangan ini adalah sesuatu yang banyak dicari ibu-ibu oleh semua orang. Subhanallah. Mereka berani mengeluarkan uang yang tidak sedikit untuk mencari ketenangan. Bahkan jamaah yang turut serta ikut hadir bersama kami, jadi kami baru landing tadi malam, alhamdulillah. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Di antara jamaah, mereka ketika bercengkrama dengan saya, ada salah satu jamaah yang mereka menginfokan kepada saya bahwa tujuan beliau berumroh adalah untuk mencari ketenangan hidup. Subhanallah. Berarti ketahuilah bahwa ketenangan itu adalah mimpi dari semua hamba Allah yang ada di muka bumi ini. Dan ketenangan itu dimulai dari keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang, ibu-ibu, ada kalanya hari-hari kita, setiap hari yang kita bangun dari pagi sampai kemudian kita tertidur kembali, hari-hari kita itu rasanya penuh gitu loh. Penuh dengan sesuatu yang memang sudah menjadi rutinitas kita setiap hari. Dengan masalah yang Allah berikan, dengan ujian yang Allah berikan, dengan segala dinamika kehidupan ini. Maka kita harus yakinkan diri kita, di setiap kita menghadapi berbagai macam ujian yang Allah berikan dalam kehidupan ini, kita yakinkan diri kita bahwa tenanglah, kita masih punya Allah. Dan ketika misalnya kita punya rencana, ibu-ibu sudah tulis to-do list dari malam hari, kemudian ternyata qadarullah, rencana tersebut belum Allah berikan kelancaran kepada kita. Ketika kita berdoa kemudian Allah belum ijabah doa kita, maka tenanglah, Allah yang akan mengatur semuanya. Allah itu zat yang maha mendengar. Allah itu zat yang maha tahu yang terbaik untuk hamba-hambanya. Allah ingin kita sabar dalam menunggu doa-doa kita. Allah menginginkan kita untuk tidak tergesa-gesa dalam menghadapi kehidupan dunia ini. Karena semuanya butuh sabar. Dan sabarnya kita dalam menanti doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah itu adalah ibadah. Jadi yakinilah dari sekarang bahwa tidak ada yang sia-sia ketika kita melakukan sesuatu karena Allah. Orang beriman itu adalah, kata Rasulullah SAW, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Kata Rasulullah, orang beriman itu urusannya semuanya baik.
Apabila Allah berikan kepada kita kebahagiaan, Allah berikan kepada kita sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka bersyukurlah kepada Allah. Dan itu adalah baik, ibadah di hadapan Allah. Sebaliknya ketika ada sebuah rencana, ada sebuah kejadian yang qadarullah, ya, kita tidak menyukainya, qadarullah tidak diharapkannya, kemudian kita bersabar dalam menghadapi ujian yang Allah berikan kepada kita, maka kata Rasulullah SAW, sabarnya kita itu juga baik. Tidak ada yang sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dekatkan diri kita kepada Allah dan yakinlah bahwa Allah Azza wa Jalla akan menolong diri kita semuanya selama kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidak sendirian, ibu-ibu. Ada Allah yang akan menolong kita. Allah itu tidak akan pernah meninggalkan hambanya. Allah itu akan selalu bersama kita semuanya manakala kita pun mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, ibu-ibu, bahwa sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku akan selalu bersama hambaku manakala hambaku senantiasa mengingatku. Apabila hambaku mengingatku dalam keadaan berjalan, aku akan mengingatnya dalam keadaan berlari. Itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kunci untuk mendapatkan ketenangan hidup manakala kita selalu ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan janjinya Allah di dalam Al-Quran, ibu-ibu boleh buka nanti ya di liburan ini, Masya Allah. Liburan tuh waktu kita untuk mendekat kepada Allah. Ya, ada dalam surah Ar-Ra'd, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala ayat 28, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apa kata Allah? Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Jadi, kalau misalnya nih kita merasakan kegelisahan yang kita nggak tahu entah dari mana, merasakan kejenuhan, kelelahan, ya, maka itu adalah sebuah kewajaran karena kita hidup di dunia. Bagaimana agar kita mendapatkan ketenangan hidup ya dalam menjalani seluruh dinamika kehidupan ini? Di antara jalannya adalah banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak-banyak mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hamba yang senantiasa ingat kepada Allah, maka Allah akan berikan ketenangan di dalam jiwanya. Ketika langkah kita terasa berat, ingat bahwa Allah Azza wa Jalla akan senantiasa membantu kita. Allah itu tidak akan memberikan kepada kita sebuah ujian kecuali Allah tahu kita mampu untuk mencari solusinya gitu. Allah tahu bahwa kita itu mampu untuk keluar dari masalah tersebut. Dan kuncinya ada di mana? Dari setiap ujian yang Allah berikan, kuncinya ada kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ibu-ibu, ini PR kita bersama kaum ibu-ibu terutama ya, terkadang kita itu lelah dalam menghadapi berbagai macam ujian yang Allah berikan. Ada yang diuji dengan suaminya, ada yang diuji oleh Allah dengan anak-anaknya, ada yang diuji oleh Allah dengan temannya, ada yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan atasannya, ada yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tetangganya. Dan akhirnya kita kembali kepada Allah dan kita katakan, ya Allah, saya lelah ya Rabb. Kemudian kita menangis. Itu tidak apa-apa, silahkan. Selagi yang menjadi sandaran kita itu Allah, ya, maka itu adalah sesuatu yang positif. Jangan sampai kita lelah, jangan sampai kita bingung dalam menghadapi ujian, tapi justru kita bersandar kepada makhluk. Kita tulis apa yang menjadi problem kehidupan kita di sosial media. Bukan ketenangan yang kita dapatkan, tapi justru kerunyaman yang akan kita hadapi untuk kedepannya. Ya, jadi subhanallah, curhat kepada Allah, ya, deep talk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah obat. Itu adalah solusi dari segala apa yang kita rasakan pada hari ini. Ingat bahwa Allah selalu menemani hambanya. Allah tidak akan merubah janjinya. Barang siapa yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya petunjuk, maka Allah Azza wa Jalla akan berikan kemudahan dalam menghadapi
segala problem yang ada di dalam kehidupan ini. Dan tentunya teman-teman, ibu-ibu, jangan kita pernah merasa sendiri, ya. Tidak ada yang peduli kepada kita. Ya, akhirnya apa? Kita merasa bahwa kita hidup ini sia-sia, ya. Semua orang tidak menghargai kita di mata kita, gitu ya. Ingat bahwa kita ini hidup untuk mencari ridhonya Allah, bukan mencari ridhonya manusia. Ketika yang kita kejar adalah validasi, ketika yang kita kejar adalah pujian manusia, maka yang ada hidup ini akan semakin menyesakkan dada. Tapi kalau yang kita kejar semata-mata ridho Allah, luruskan niat kita. Untuk apa saya hidup? Untuk apa saya menjalankan ya semua aktivitas kita? Ya, kalau hanya semata-mata ingin mengejar validasi, maka wallahi rugi kita. Tapi kalau yang kita kejar adalah ridhonya Allah, maka hati pun akan menjadi lebih tenang. Mau ada orang yang muji ataupun tidak dipuji, semuanya sama. Orang mau mengenal kita atau tidak, semuanya sama. Yang terpenting kita baik di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan ini menjadi barometer kita di dalam menghadapi kehidupan ini. Capek, Bu, kalau kita mengejar validasi manusia. Rasanya hidup ini akan menjadi sia-sia. Manakala yang kita kejar adalah kepopularitasan kita di hadapan manusia, keterkenalan kita di hadapan manusia. Manusia itu akan cepat melupakan kita manakala kita sudah meninggal dunia. Tidak ada yang Allah sisakan. Pujian sudah kita dapatkan di dunia, pahala tidak akan sampai kepada kita, dan kita termasuk orang-orang yang merugi. Maka di antara kunci ketenangan hidup adalah ketika kita menyandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meluruskan niat kita di dalam menjalankan semua aktivitas kita dalam rangka beribadah hanya untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Setiap hamba yang memfokuskan dirinya untuk mengejar ridho Allah, maka Allah akan kasih ketenangan dalam kehidupannya, subhanallah. Dan ini bisa dibuktikan oleh ibu-ibu di dalam kehidupan, ya. Di ada kalanya kita itu lelah, teman-teman, ya. Kita itu sesak hati kita, ya. Ternyata dikarenakan kita itu belum fokus untuk mengejar ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berusaha menjadi lebih baik, ya, di hadapan manusia. Kita sudah berusaha berbuat baik, ya. Ternyata komentar manusia itu berbeda-beda. Subhanallah. Dan pesan saya dari kota Madinah, ibu-ibu, ya, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah tidak menilai seberapa kuat pundak kita, tetapi Allah melihat seberapa jujur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan seberapa lama kita bertahan, tapi kepada siapa kita kembali saat kita hampir menyerah. Jadi ada kalanya, ya, teman-teman semuanya, ibu-ibu, kita merasakan kita sudah ikhtiar gitu loh. A, B, C, D kita sudah lakukan, tapi ternyata belum Allah Azza wa Jalla berikan apa yang sudah menjadi harapan kita. Ikhtiar kita itu terbatas. Tetapi Allah punya cara untuk menjawab apa yang kita ikhtiarkan selama ini. Jika kita sudah berikhtiar, kuncinya adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau ada doa yang belum terjawab, bukan karena Allah melupakan kita, tapi Allah sedang menyiapkan jawaban yang lebih tepat untuk kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Jikalau ada air mata yang pernah kita jatuhkan dari mata kita, jikalau ada hati yang pernah terluka, maka percayalah bahwa selama kita masih beriman kepada Allah, selama kita yakin bahwa Allah akan menolong kita, maka insya Allah kita akan baik-baik saja. Ya. Teruslah meminta kepada Allah, teruslah bersandar kepada Allah. Jangan pernah tinggalkan Allah, karena Allah adalah zat yang akan menolong hamba-hambanya manakala kita benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Pujilah Allah di semua, ya, waktu yang kita bisa untuk memujinya. Dekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita memperbanyak istighfar, ketika kita memperbanyak minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan menolong kehidupan kita.
Bukankah Allah yang telah berjanji di dalam Al-Quran, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, yursilis samaa'a 'alaikum midrara." Apa kata Allah? Beristighfarlah wahai hamba-hambaku, mintalah ampunan kepadaku, maka aku akan berikan kepada kalian solusi, kata Allah. Dan Allah akan berikan kepada kita semuanya jalan yang terbaik. Ya, jadi PR kita itu ibu-ibu terkadang ya, kita lebih banyak mengeluhnya daripada istighfarnya. Kita lebih banyak tidak menerimanya daripada ridhonya, gitu kan? Padahal dalam kehidupan itu butuh yang namanya ridho, butuh yang namanya menerima. Terima dulu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, jadi saya pun ya, saya dan Ustadz Hanan kemarin ketika di Indonesia, kami sudah berusaha menyiapkan mental kami, gitu ya. Kami, saya dan Ustadz Hanan ya saling memotivasi. Saya berkata kepada suami, kepada Ustadz Hanan, Bismillah, alhamdulillah, kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjadi pembimbing umroh. Kemudian saya katakan kepada beliau, dari sekarang kita harus punya mental legowo, gitu ya. Kita harus punya mental lapang dada. Kita harus siap untuk memuliakan tamu-tamunya Allah. Apapun yang terjadi, maka terima dulu. Ya, Masya Allah ibu-ibu. Ya, Masya Allah. Ya, setibanya di bandara ada jamaah yang qadarullah terlambat, gitu ya, Masya Allah. Paspornya di detik-detik, ya, Masya Allah. Keberangkatan baru diserahkan, dan akhirnya alhamdulillah kita pun menerima. Alhamdulillah kami mendampingi jamaah tersebut sampai akhirnya masuk ke pesawat, ya, Masya Allah. Dan itu Masya Allah lebih ringan gitu kita dalam menghadapi rupa-rupa perilaku jamaah itu, Masya Allah ya, karena memang dari awal sudah kami siapkan gitu loh. Bismillah ya, semua kehidupan ini tidak berjalan dengan semuanya dengan mulus, pasti Allah akan uji kita semuanya. Dan betul, Masya Allah teman-teman, ibu-ibu, alhamdulillah wa syukurillah, sampainya di Madinah, ya ada beberapa teknis yang mungkin ada kesalahan teknis gitu ya. Karena memang kita manusia ini tidak ada yang sempurna, ya, walaupun kami sudah dibantu dengan beberapa mutawif gitu ya, Masya Allah, ternyata ada sedikit salah teknis ya namanya jamaah ya. Jamaah itu ya pengen semuanya cepat, pengen semuanya sempurna, Masya Allah. Maka alhamdulillah dalam menghadapi ujian yang Allah berikan ya, alhamdulillah kita lebih dilapangkan dadanya, kita lebih tenang gitu dalam menghadapi jamaah, alhamdulillah. Dan saya sadar ternyata ya ketika kita menyiapkan mental kita dari awal gitu ya, dan kita sadar bahwa kita hidup ini terkadang mendapatkan nikmat, terkadang mendapatkan ujian yang kita harus bersabar, maka terima dulu, ridho dulu. Ya, karena dengan kita ridho, dengan kita terima apa yang Allah berikan kepada kita, itu akan membuat hati lebih tenang, akan membuat hati kita lebih lapang, akan membuat hati kita lebih legowo. Ya, katakan pada diri kita bahwa sabarnya kita menerima segala takdir yang Allah Azza wa Jalla berikan, ini adalah bagian dari ibadah. Ya, dan subhanallah teman-teman, ya, sabarnya kita ini semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tenangkan jiwa kita ya. Pastikan, yakinkan bahwa Allah itu zat yang akan mengabulkan doa hamba-hambanya. Janji Allah itu benar. Tidaklah Allah ya sekalipun satu kali pun Allah tidak akan melanggar janjinya. Yakinkan bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan memberikan yang terbaik untuk kita selagi kita meyakini bahwa Allah itu adalah zat yang tidak akan membiarkan kita sebagai hambanya jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tahu bahwa ketika Allah mencintai hambanya, maka lagi-lagi Allah akan uji kita dengan ujian yang lebih berat lagi. Ya. Ingat ibu-ibu, di masa kita di bangku sekolah SD, ya kalau kita mau naik level ke bangku SMP atau bahkan ke bangku SMA, ya, maka pasti soal-soal ujiannya juga lebih besar. Dan kita harus siap. Ya, berarti kalau misalnya ada ujian dalam kehidupan kita, yakinilah bahwa kita itu mau naik level, gitu ya. Biar kita lebih tenang hidup kita. Ya. Jangan sampai
kita hanya menerima yang enak-enak saja, kita hanya menerima sesuatu yang bentuknya itu sesuatu yang menyenangkan, ya. Tapi kita nggak mau menerima ujian dari Allah, ya. Padahal Allah sebenarnya mau menaikkan level kita, ya. Karena setiap hamba ini levelnya berbeda-beda di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin hamba ini sabar, semakin Allah menginginkan hamba ini berada di tempat yang lebih tinggi levelnya di hadapan Allah, maka pasti Allah akan uji. Bahkan dalam kehidupan kita, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa nabluwakum bil khairi wasyarri fitnah. Bahwa kita ini hidup ini diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dengan kebaikan ataupun keburukan, ya. Semuanya adalah ujian, fitnah, ya. Maka tugas kita adalah berdoa kepada Allah agar kita mampu melewati hari-hari kita mampu melewati ujian-ujian yang Allah berikan dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketenangan, dengan penuh keridhaan. Ya, itu Masya Allah ya, tenang itu level pertama, kemudian sabar level kedua, dan yang tertinggi adalah level ridho, ya. Jadi tenangkanlah hati kita, ibu-ibu, ya. Ingat bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Selagi kita terus berdoa kepada Allah, Allah akan mengabulkan setiap doa hamba-hambanya. Dan bersyukurlah kepada Allah, manakala Allah masih berikan kepada kita kehidupan, banyaklah menangis dalam sujud-sujud kita, ya. Karena sesungguhnya Allah sangat suka ketika hambanya mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tahu bahwa sujud itu adalah tempat yang paling dekat, ya, posisinya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita tergesa-gesa untuk sujud, ya. Berdoalah kepada Allah, curhatlah kepada Allah, karena sesungguhnya barang siapa yang menginginkan ketenangan hidup, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan, semuanya akan disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menangis bukan berarti tidak ikhlas, ya, karena banyak orang mengira bahwa ketika seseorang itu menangis maka jiwanya rapuh, padahal sesungguhnya ketika kita menangisi dosa-dosa kita itu adalah bagian dari cara Allah menghapuskan dosa hambanya. Bahkan dalam sebuah hadis sahih, ya, di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat adalah orang-orang yang menangisi dosa-dosanya, orang-orang yang mengeluarkan air mata karena menangisi dosa-dosanya. Rasulullah pun menangis, para nabi pun menangis, ya. Ya, karena ketulusan dan cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak meminta kita untuk selalu tersenyum, Allah hanya ingin meminta kita terus bersabar dalam menghadapi kehidupan dunia yang hanya sebentar ini. Ingat, kita semuanya akan kembali kepada Allah, kita semuanya akan menuju negeri akhirat, negeri yang abadi, dan selagi kita berada di dunia, kelelahan, kekecewaan itu pasti kita akan dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menaikkan derajat-derajat kita di hadapan Allah. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesabaran untuk kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai hambanya yang senantiasa menerima apa yang Allah takdirkan kepada kita, karena sungguh sabar dan syukur kita itu adalah yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, insya Allah cukup untuk materinya, teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Ya, tetap kita perbanyak doa di hari Jumat yang mulia ini. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.